Halo semua, pagi ini kita akan membahas tentang jurusan kuliah lagi. Mungkin di sana kalian udah pada baca juga dari judul YouTube-nya, dari judul videonya, dari thumbnail-nya juga. Di sini aku bakal bahas tentang jurusan kuliah ilmu komunikasi. Di sini aku nggak sendirian bahasnya. Di sini ada temen aku yang langsung dari jurusan ilmu komunikasinya biar lebih afdol. Jadi mending langsung aja ngobrol dan bahas tuntas dengan temen aku. Ayo, boleh dikenalin? Halo semuanya, salam kenal. Kenalin, nama aku Latif dari Universitas Halim Sanusi, PUI Bandung. Alhamdulillah bisa gabung ya sama teman-teman, sharing sama teman-teman, khususnya subscriber dan juga viewer dari channel YouTube Devi Amelia Wijaya. Dan alhamdulillah juga bisa ketemu langsung ataupun ketemu secara virtual ya, secara virtual sama Devi. Udah lama juga nggak ngobrol-ngobrol nih. Gimana kabarnya, Dev? Kabar baik dong, harusnya aku yang nanya gimana kabarnya. Begini nih, kalau emang udah Gak modal apa-apa, host, duluan jadi si aja. hostnya diduluin. Oke, Alhamdulillah baik ya. jadi sekarang tuh semester berapa di ilmu komunikasi? Semester akhir kan ya? Jadi aku sekarang udah ada di semester 8. Masih nyusun, harusnya udah ini sih udah beres karena ada beberapa hal yang memang jadi kendala ya, terutama dari pihak kampus sendiri. Dan alhamdulillah sih sekarang masih nyusun kayak gitu. Oke, di stop dulu sampai situ ya untuk kesulitan-kesulitan yang akan terbongkar ya. Oke, mungkin Oke. biar nggak lama banget nih untuk openingnya, mungkin kita langsung masuk aja kali ya ke pertanyaan intinya. Jadi aku mau nanya nih Boleh. untuk jurusan ilmu komunikasi. Awal masuk Mm-mm. kuliah ilmu komunikasi itu gimana sih dan kenapa milih jurusan ini gitu? Kenapa tertarik di jurusan ini? Oke, jadi lebih ke latar belakangnya, kenapa Latif milih kuliah di jurusan ilmu komunikasi. Awalnya kan Latif dulu masih di UIN ya, masih di UIN ambil program studi ilmu hadis gitu. Oh iya. Dan waktu itu kan semester 4 atau 5 Latif udah mulai kuliah di UAS ambil program studi ilmu komunikasi. Nah, sebenarnya awalnya sih nggak niat ya nggak niat kuliah 2, bahkan jujur sih kuliah pun agak niat sebenarnya gitu di awal. Cuman karena memang ada dukungan dari orang tua dan juga ya udahlah agak maksain dikit gitu kan sampai bisa lanjut semester 2, 3, 4 di UIN, namun masih ada yang kurang nih gitu. Karena waktu itu Latif nyoba pengen hal-hal yang memang dulu kan basic dari ini ya, dari keagamaan, pengen mempelajari, menggali lebih dalam lagi hal-hal yang memang di luar keagamaan. Salah satunya ialah waktu itu masih suka pidato. Namun ketika belajar public speaking, komunikasi kan luas ya. Public speaking itu ada announcer, ada MC, ada reporter, ada masih banyak lagi jurnalis dan lain sebagainya. Ternyata dari sana mulai tertarik lah ya, mulai ikutan seminar-seminar komunikasi, seminar-seminar public speaking waktu itu. Masih ingat waktu itu tahun 2000, nggak tahu 17, nggak tahu 2018, lupa pokoknya ikut seminar di JRI di Unpad waktu itu. Dan dari sana mulai kenal di JRI sampai bisa masuk di JRI juga di tahun akhir 2018 sampai 2019. Sampai akhirnya ada peluang ketika Lati punya teman di UIN dan ternyata dia presma juga di UAS. Pernah dalam satu ya, jadi awalnya ada mahasiswa UAS sekaligus presma UAS yang kuliah double degree juga di UIN. Dia waktu itu di Fakultas Hukum di UIN-nya itu, dan di UHS-nya itu ambil PGSD. Kita sempat satu forum nih, karena waktu itu sempat aktif juga ya di kampus, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, ternyata keren nih bisa kuliah 2 gitu kan, pengen nyoba aja waktu itu. Dan ketika nyoba tes dan alhamdulillah beasiswa ya alhamdulillah bisa masuk ke UHS waktu itu dan beasiswa juga. Cuman waktu awal-awal nggak langsung ambil komunikasi deh. Oh gitu. Waktu itu jadi awalnya gimana tuh? Jadi Latif ngambil program studi waktu itu TI kalau nggak salah, karena Teknik di informatika ya? TI, karena waktu itu di UIN itu kan sedang mengkolaborasikan ya yang namanya digitalisasi hadis gitu. Jadi hadis-hadis yang memang secara teks itu sekarang kan mulai banyak didigitalkan, bahkan ada banyak aplikasi-aplikasi mulai dari e-book dan lain sebagainya. Waktu itu tertarik sih, cuman ternyata
ketika lihat yang dipelajari, ya wow gitu kan, aljabar dan lain sebagainya. Sedangkan itu bukan basic Latif, makanya ya udah. Apa nih kira-kira yang memang mendekati waktu itu kan prodinya ada TI, ada PGSD, ada komunikasi. Ya udahlah, ambil komunikasi aja waktu itu. Udah kalau nggak salah 2 minggu waktu itu udah masuk berkas ke Oh, jurusan itu, udah lumayan ya, udah lumayan lama dan ya udah pindah aja lah ke komunikasi dan alhamdulillah sampai sekarang semester 8 dari di UIN waktu itu semester 5 masuk UHS semester 1 dan oke. sekarang alhamdulillah udah semester 8 di UHS. Jadi maba ya pas di semester 5 di UIN terus balik lagi jadi maba gitu. Iya, waktu itu. Wah, Jadi keren keren. mahasiswa baru lagi. Keren keren adaptasi lagi sama maba-maba. Tapi oh iya mau nanya nih tertarik banget ya untuk dua jurusan ini. Agak melenceng Hmm. dikit nih. Kan jadi maba nih ceritanya balik lagi jadi maba udah semester 5. Itu gimana? Maksudnya adaptasinya kan pasti untuk jadi maba lagi itu kan pasti adaptasi sama orang-orang yang emang baru masuk kan. Hmm. Terus kamu udah semester 5 nih udah melewati susahnya kuliah intinya gitu. Mata kuliah yang emang udah ribet, udah susah, itu udah dirasain terus balik lagi jadi maba terus harus adaptasi sama orang baru gimana tuh yang maba gitu pemikirannya masih maba. Nah, kalau Latif sih bilangnya waktu itu teman-teman ya ketika masuk UHS itu mahasiswa baru tapi rasa mahasiswa baheula juga gitu. Oh Karena gitu. teman-teman di UHS ini ya karena di swasta mungkin ya Dep, Oke. dan waktu itu sih banyak usianya yang memang di atas Latif gitu, bahkan ada yang udah Oh. punya anak, ada yang dia udah usia 40 juga ada gitu. Jadi ini gue maba tapi rasanya kok kayak Muda masuk gitu ya. S2 gitu kan. Oh gitu. Kayak masuk Oh. S2 gitu. Soalnya pada udah dewasa lah dari Latif. Walaupun nggak semua sih karena ya sebagian ya yang Oke. usianya di atas, yang lain pun yang usianya di bawah ataupun yang seumuran lah banyak itu. Nah, untuk adaptasinya awal-awal karena ini kan kampus baru ya, jadi termasuk dosennya masih menyesuaikan dengan jadwal-jadwal di kampus lain, kemudian teman-temannya juga kebanyakan karena di UHS ini kan banyak yang sambil kerja juga ya, banyak yang Oh, sambil oke. kerja juga, jadi ya bedalah rasanya ketika dengan teman-teman yang di UIN misalkan yang pre-kuliah, nah beda Oke, yang oke. teman-teman sambil kerja ini kan kadang komunikasi kita agak terbatas, kemudian Iya. waktu juga ya pertemuan di kelas itu ada yang langsung ke tempat pekerjaan, jadi tidak banyak interaksi termasuk Latif gitu kan, karena Oh, waktu oke itu oke oke. Wah, menarik memang banget ya. kuliah 2 ini waktunya sangat berdekatan, bahkan ada yang bentrok juga, jadi dari UAS nih belum beres mata kuliah ada sekitar 10 menit ya Latif manfaatin buat langsung ke UIN. Dari UIN pun sama gitu, ketika Oh, ada matkul setelah dari UIN langsung ke HS, kadang belum beres matkul Latif udah duluan. Belum nanti lah pulangnya misalkan wah, keren banget gila gila. ada organisasi lagi ya bolak-balik aja dari Bolak-balik. Cibiru ke waktu itu di UHS masih di Kaca Piring ya, di Oh, Jalan lumayan ya itu. Batu Nunggal itu. Ya, dekat Sidoli Lumayan gitu ya. lumayan. Jadi untuk adaptasi sih di awal mungkin kurang komunikasi aja, termasuk Latif juga kan sambil di UIN, jadi semester 1, semester 2 itu masih banyak yang belum kenal gitu Latif, Oh, teman-teman seangkatan. Kalau sekelas mah insya Allah ya, karena iya. dikitan, tapi kalau untuk teman seangkatan gitu kan, ya Iya kadang sih. Susah juga kalau ini seangkatan ya. siapa, ya Iya. dan ya walaupun sedikit ya, Iya. walaupun masih sedikit di UAS itu sekitar 200-an waktu itu untuk teman seangkatan, tapi karena intensitas waktu yang kurang jadi ya cukup susah juga sih sebenarnya gitu. Jadi Oh. masalah waktu dan intensitas pertemuan aja sih untuk kendalanya. Wah gila menarik banget ya ini pengalamannya agak melenceng dikit tapi menarik gitu pengen dibahas lagi tapi kita balik lagi dulu aja di ilmu komunikasi ya. Oke jadi untuk jurusan ilmu komunikasi ini tuh belajar apa aja sih Latif gitu jadi misalkan ada nih banyak ya lihat dari komenan YouTube yang lain atau enggak mungkin beberapa teman aku juga yang kayak masuk ilmu komunikasi tuh harus modal bacot yang ekstrovert atau yang introvert juga mungkin bisa dilatih kayak gitu mungkin dan belajar apa aja sih mata kuliahnya apakah ada matematika atau gimana gitu. Jadi mungkin kalau sepintas ya orang-orang bilang apaan sih jurusan komunikasi cuma Iya. ngomong doang Iya misalkan banyak cuma modal pemikirannya kayak gitu ngomong tuh doang. gimana tuh? Ya, itu sih bisa dibilang benar-benar salah
bener 100% enggak juga, salah 100% enggak juga. Karena ya intinya memang manusia ini kan setelah, bahkan dalam masih kandungan, di dalam kandungan pun ketika kita masih bayi itu kan kita udah mulai memberikan komunikasi ya. Iya, betul. Mulai dari pergerakan, mulai dari hal-hal yang komunikasi nonverbal sampai kita lahir, tangisan itu kan sebuah komunikasi. Namun komunikasi ini kan memang ketika masuk ke ranah akademis yang memang menjadi sebuah keilmuan ini memang berbeda ya dengan hanya sekedar berbicara gitu. Lebih tersistematis, lebih mungkin yang sudah belajar filsafat ilmu lebih paham gitu. Dan di komunikasi ini ada beberapa ranah yang memang secara garis besar gitu ya dibagi. Ada ilmu jurnalistik, masuk komunikasi. Kemudian ada humas atau public relation, kemudian ada broadcasting. Nah, itu yang tiga itu biasanya di S1 itu tiga itu. Jurnalistik, humas, dan juga broadcasting. Tapi secara luas, S2 terutama nanti ada komunikasi-komunikasi yang lebih spesifik lagi gitu teman-teman. Perlu diketahui nanti kan ada yang namanya komunikasi politik, ada komunikasi publik, ada komunikasi bisnis. Nah, itu udah mulai masuk ke apa ya? Ke konsentrasi lah gitu. Ya. Jadi kayak misalkan di Unisba itu ada komunikasi Unisba atau mana ya lupa, dosen Latif itu ada komunikasi yang dia lebih fokusnya ke komunikasi bisnis gitu. Ada yang ke komunikasi politiknya gitu. Dan di S1 pun sebenarnya buat komunikasi khususnya di UHS di Latif sendiri kan tidak dispesifikasikan ya komunikasinya, misalkan kalau di UIN misalkan ada public relation, ada jurnalistik, ada broadcasting misalkan. Nah, kalau di Latif enggak nih, dipelajari semua komunikasinya gitu. Jadi tinggal nanti kita penelitiannya aja nih mau ke arah mana. Nah, itu baru dispesifikasikan. Nah, selain yang tiga itu tadi ada hal-hal yang lainnya juga teman-teman. Ada contoh kayak audit komunikasi gitu kan. Contoh kita di dalam pekerjaan kan ada yang namanya audit keuangan. Nah, di dalam komunikasi pun ada dalam sebuah perusahaan namanya audit komunikasi. Jadi ada auditornya dalam proses komunikasi yang terjadi di dalam sebuah perusahaan. Itu contoh-contohnya sih. Tapi untuk secara garis besar itu tiga aja tadi. Ada jurnalistik yang biasa jadi wartawan ya, penulis, reporter, presenter itu. Kemudian ada humas atau public relation. Biasanya di perusahaan-perusahaan ini ada, termasuk markom juga, marketing komunikasi, itu masih satu rumpun. Dan juga ada yang terakhir itu broadcasting, kayak penyiar radio, terus podcaster, YouTuber, itu juga sih sebenarnya masuk ke ranah-ranah komunikasi sebenarnya seperti itu. Kalau Latif ngambil apa fokusnya di ilmu komunikasi ini? Kalau untuk penelitian sih Latif ambil semiotika film. Untuk semiotika film berarti ini masuknya ke ranah jurnalistik. Jurnalistik, karya jurnalistik ya. Karya jurnalistik, oke. Terus ini susah nggak sih kuliah jurusan ilmu komunikasi? Nah, kalau misalkan susah, apa susahnya gitu? Dan gimana nih cara mengatasi, bukan nanggepin seperti itu? Ya, mungkin sedikit ya di awal. Ada orang yang nanyain kalau mau kuliah di jurusan komunikasi sebenarnya harus jadi orang yang terbuka banget nggak sih, atau misalkan jadi yang ekstrovert banget nggak sih? Sebenarnya untuk masuk ke prodi studi komunikasi ini tetap kita nggak memandang dia itu ekstrovert ataupun introvert. Yang penting jadi diri sendiri dulu aja gitu. Jadi diri sendiri dulu aja, dan nanti sesuai perkembangannya, sependiam-pendiamnya seseorang ketika masuk komunikasi, di enggak pun ataupun memang secara proses perjalanan waktu pun, dia bakalan ya terbuka sendiri gitu ya. Iya, karena pasti sih. Banyak interaksi, banyak kegiatan-kegiatan yang memang harus berkecimpung ya dengan kegiatan-kegiatan komunikasi. Itu sedikit. Jadi memang jadi diri sendiri dulu aja. Nah, setelah kita nyaman dengan diri kita sendiri, nah baru di sana kita mulai masuk ke ranah-ranah yang memang tadi ya, yang tiga tadi gitu. Nah, sebenarnya tingkat kesulitannya itu kalau menurut Latif bukan dari pelajarannya ataupun mata kuliahnya yang sulit,
Tapi kembali lagi ke diri sendiri gitu. Karena ada yang memang teman-teman yang ya udahlah masuk komunikasi tapi dia belum jadi diri sendiri, belum bisa nyaman dengan dirinya sendiri. Misalkan contoh nih masuk ke dunia jurnalistik. Ternyata di dunia jurnalistik ini keras gitu. Ketika di lapangannya di berita nemui narasumber, wawancara narasumber ternyata sulit dan mengalami kesulitan. Nah, sebenarnya yang menjadi kesulitan itu bukan dari pelajaran atau mata kuliahnya yang dipelajari sih, tapi dari diri kita sendiri itu, gitu, dari kenyamanan diri kita sendiri. Walaupun secara teori ataupun secara ataupun hal-hal yang dipelajari di komunikasi memang ada yang memang sulit gitu secara teori. Contoh kita misalkan belajar teori-teori yang memang rumit gitu kan, karena komunikasi ini perlu diketahui juga teman-teman, ini ilmu ataupun cabang terapan dari ilmu sosial gitu. Kalau sosial kan mempelajari interaksi sosial gitu. Jadi interaksi antar manusia. Nah, kalau komunikasi ini turunan dari ilmu sosial ya, kita mengkaji bukan interaksinya saja tapi secara komunikasinya seperti itu. Jadi sulit enggaknya sih gimana mahasiswanya. Kayak gitu. Jadi intinya mungkin nggak ada kesulitan kalau untuk di kuliahnya ya. Kita tidak menafikan juga ya, banyak hal-hal yang sulit ketika kita belajar teori-teori, misalkan ada fenomenologi, ada semiotika, ada sibernetika, itu kan teori-teori yang memang rumit yang digunakan untuk menganalisis ataupun menjadi pisau dalam penelitian kita. Itu sih di teori biasanya teman-teman yang agak kesulitan itu, tapi selama kita memahami dan juga enjoy akan yang dengan apa yang akan kita teliti itu ya nyaman-nyaman aja sih, nggak sampai membuat kita nggak enak gitu dalam hal meneliti seperti itu. Nggak sampai tipes-tipes gitu ya kayak jurusan desain gitu. Oke. Untuk biasanya kan suka ada nih mahasiswa yang ambis-ambis atau mungkin ada mahasiswa yang pengen dipadetin nih jadwalnya, itu kan harus ada minimal IPK-nya nggak? IP mungkin ya, bukan IPK. Minimal IP-nya tuh berapa mungkin dan di semester berapa untuk ambil kelas atas? Kalau di UHS sendiri ya, terutama di program studi komunikasi, selama ini sih, selama kita mengambil maksimum mata kuliah yang diambil dan juga SKS, contoh misalkan Latif di semester berapa ya lupa, semester 4 misalkan ada sekitar 10 mata kuliah, berarti ada sekitar 20 SKS. Nah, ketika kita 20 SKS itu ya misalkan ada C-nya 1 lah atau misalkan semua B nih, insya Allah sih bisa ambil ke atas 2 atau 1. Dan kalau untuk patokan minimal harus ada nilainya berapa nih untuk IP per semesternya. Untuk di ilmu komunikasi khususnya di UHS sendiri sih belum ada ketentuan seperti itu ya. Selama mata kuliah yang kita ambil yang kemarin semuanya aman ya. A, B ataupun misalkan C pun masih bisa ngambil gitu. Itu masih bisa ambil ke atas sih. Kecuali kalau di UIN dulu Latif ada minimalnya buat ambil itu kalau nggak salah sekitar 3 kurang dikit lah gitu. 3 kurang dikit waktu itu. Kalau sekarang kayaknya dari 3 ke atas. Tapi kalau untuk di UHS di program ilmu komunikasi yang angkatan Latif Latif sampai dengan semester 8 itu nggak ada gitu. Dan kembali lagi mungkin nanti kebijakan dari ketua jurusan yang baru seperti itu. Dan terutama kampus sih seperti itu. Oke. Berarti kalau di UHS, iya kan? UHS. Iya, UHS. Oke. Berarti masih aman-aman aja asalkan nilainya masih aman juga gitu, nggak sampai gitu, sampai D gitu. Iya. Oke. Masih. Ini lanjut lagi, mungkin sebenarnya tadi yang mata kuliah susah apa enggaknya udah dibahas ya, yang tadi yang ada kesulitan. Tapi pengen lagi nih nanya mata kuliah yang paling sulit deh dan paling gampang tuh apa nih menurut Latif di ilmu komunikasi? Jujur sih kalau buat Latif ya, karena sebenarnya mungkin karena nggak suka itu tadi, nggak suka dan juga nggak nyaman dengan yang namanya hitung-hitungan. Hitung-hitungan, karena dalam ilmu komunikasi ini ada juga kan penelitiannya kuantitatif. Dan kuantitatif ini erat kaitannya dengan yang namanya statistik. Nah, ini sih salah satu mata kuliah yang memang yang nggak Latif sukai, dan teman-teman pun agak kesulitan juga, dan sampai dosen yang ngajarnya pun ya mohon maaf gitu. Mungkin karena kesibukan
tersendiri, jadi ya jarang waktu itu intensitas masuk kelas, jadi ya kita sama-sama bingung gitu kan. Dan ya yang relatif alami itu kesulitan yang dialami terutama matkul yang ada di ilmu komunikasi itu sih statistik aja. Makanya Latif di UIN dan juga di UAS penelitiannya kualitatif biar nggak pakai statistik gitu. Statistik emang Itu aja paling sih. ini ya, kayaknya hampir semua Ya, rakyat. ya Oke, walaupun ada ya ininya bengkelnya, walaupun ada bengkel statistik kan, cuman ya, ya kita kurang afdol aja sih kalau memang nggak bisa juga, apalagi kalau memang ngambil kuantitatif gitu. kuantitatif ya betul. Kalau mata kuliah paling gampangnya apa nih yang emang kelihatannya oke ini paling gampang nih? Kalau disebut paling gampang sih sebenarnya Paling nggak enjoy ada nih. ya, Latif Oh, enggak. nggak ada. Tapi mungkin yang paling nyaman, Oke, oh iya. yang paling nyaman dipelajari itu eh, ada dua, Latif. Yang pertama untuk pengantar ilmu komunikasi itu sendiri ya, pengantar ilmu komunikasi, dan yang kedua semiotika. Latif suka semiotika ini sejak dari semester 3 kalau nggak salah, semester 2, semester 2. Waktu itu dosennya memang kompeten di bidang itu dan menjelasinya itu bikin kita apa ya, bikin kita wow gitu akan Bikin teori tertarik gitu ya. semiotika ini. Sampai dari semester 2 sampai semester akhir ya udah deh, penelitiannya pokoknya nggak bakalan yang lain, semiotika, khususnya semiotika film kayak gitu. Jadi itu sih yang lebih bikin nyaman aja mungkin. Oke, menurut Latif ada dua ya yang baru saya disebutin kayak gitu. Oke, untuk jurusan ilmu komunikasi ini tuh ujiannya kayak gimana sih? Tertulis, apakah emang praktek atau gimana? Kebanyakan kalau semester 1, 2, 3, 4 itu masih banyak yang tulis ya, ujian tulis. Tapi dari 5, 6, 7, 5, 6, 7 kemarin banyak praktek. Contoh ada mata kuliah produksi siaran televisi. Ya, ujiannya kita bikin naskah produksi siaran televisi. Dari naskah itu kita realisasikan, kita bikin produksi TV gitu. Jadi satu kelas itu ada, misalkan ada 2 kelompok dilatih konsepnya seperti apa, segmentasinya seperti apa, kemudian dibikin naskahnya dan kita rekaman, dan tugasnya dalam bentuk project itu. Sama untuk mata kuliah yang lain kayak mata kuliah humas nih, ya kita kegiatan-kegiatan yang memang langsung ke lapangan kayak gitu. Jadi dari semester 5, 6, 7 itu banyak praktek. Tadi udah ngomongin ujiannya. Nah, sekarang gimana nih tips dan triknya menghadapi ujian atau gimana gitu supaya tetap enjoy, tips and triknya atau ngerjainnya. Boleh mungkin dikasih tahu pribadi yang biasanya kayak gimana ngerjain. Kalau untuk ujian tulis ya, jujur lah tipe orang yang memang sebenarnya enak ujian tulis ini karena tidak terlalu membebani gitu, tidak dalam hal waktu pun tidak ngambang gitu kan. Ya sehari beres ujian tulis. Cuman mungkin yang harus ditekankan itu dalam ujian tulis kita harus kebanyakan ngapalin dulu, belajar dulu, baca dulu. Sebenarnya ini tips yang salah gitu. Harusnya kita setiap mata kuliah kita harus nyimak benar-benar, harus bikin rangkumannya. Jadi ketika ada ujian tulis itu kita nggak ngapalin lagi, kita cuman buka aja, yang dipelajari di pertemuan satu ini, jadi cuman buka catatan-catatan poin-poinnya aja gitu. Apalagi kalau memang ada di soal itu yang kita nggak open book ya, kecuali kalau open book sih. Tapi kalau nggak open book yang misalkan sebutkan teori komunikasi menurut siapa gitu kan, menurut Laswell gitu kan, itu kan memang harus tekstual gitu kita tulis kalau pendapat para ahli. Nah itu yang agak sulit sih, kecuali kalau ada juga beberapa dosen yang open book katanya, tapi harus dipraprase lagi gitu kan jawabannya. Nah mungkin itu yang paling enak gitu, tinggal kita buka lagi, bisa buka Google atau buka buku, nah tinggal kita praprase, itu sih yang enak. Dan kalau untuk ujian yang praktek, nah ini harus benar-benar aja sih, dan kita harus benar-benar suka, harus benar-benar enjoy, harus benar-benar nyaman. Kalau kita suka di dunia komunikasi itu sendiri ya kita harus jalani gitu. Walaupun ada teman-teman yang
Misalkan Apa? Latif nih sukanya cuman di jurnalistik aja misalkan. Jadi ketika ada tugas yang berkaitan dengan humas nih harus ke perusahaan dan lain sebagainya, nggak mau ada yang kayak gitu juga gitu kan. Hanya satu bidang saja gitu. Tapi ya kalau untuk Latif sendiri sih dioptimalkan semuanya juga suka lah gitu, mau itu broadcastingnya, mau itu jurnalistik ataupun humas, karena kedepannya kita butuh semua itu kayak gitu. Jadi untuk tips and tricksnya yang tadi, terutama terkhusus yang praktek, ya kita harus sebelum ujian harus benar-benar meyakinkan bahwa kita siap akan praktek-praktek yang akan diberikan sama dosennya kayak gitu. Oke. Intinya belajar aja latihan ya, apalagi yang kalau yang praktek tuh banyakin latihan kayak gitu mungkin ya. Ya latihan di depan kaca mungkin atau sama teman kayak gitu. Oke, ini untuk pertanyaan yang terakhir aja karena ternyata ini Zoom meetingnya agak mepet ya, waktunya 8 menit lagi ternyata untuk recordingnya. Oke, jadi yang terakhirnya apa sih suka dukanya kuliah jurusan ilmu komunikasi menurut mahasiswa semester akhir nih yang udah mau penutupan? Pasti ada dong suka dukanya. Oke. Suka duka ya, sebenarnya banyak yang mungkin harus diingat-ingat dulu, harus di-refresh dulu, tapi yang sementara yang Latif rasakan untuk suka dukanya, yang pertama dari dukanya dulu. Kita kan banyak banyak praktek-praktek, banyak ujian-ujian, termasuk ketika di lapangan ya. Apalagi Latif yang lebih concern ke jurnalistik itu, termasuk pekerjaan juga di jurnalistik dan juga broadcasting, ini banyak hal-hal yang memang menguji mental. Contoh kita harus wawancara ke pejabat dan ketika wawancara itu kan kita harus benar-benar berjuang nih gimana caranya supaya kita dapat wawancara dari Pak Wali Kota Yana Mulyana misalkan. Kita harus ke ajudannya dulu, kita harus nunggu eventnya beres dulu, kita harus capek-capekan dulu. Itu mungkin suka dukanya ketika di lapangan kalau buat Latif. No. Kalau untuk tugas-tugas mungkin ya banyak begadang aja sih tugas-tugas yang memang contoh bikin penelitian apa gitu kan soal komunikasi. Nah itu mungkin untuk dukanya, dan sukanya ya karena ini bidang yang disukai dan sebenarnya Latif nggak menutup kemungkinan ya untuk berkiprah di luar komunikasi, misalkan di luar bidang komunikasi. Tapi karena ini yang disukai, jadi sekalipun tadi ya ketika di lapangan ini banyak dukanya, tapi ini menimbulkan kesan yang ternyata Latif selama ini udah berjuang gitu kan, udah capek-capean, udah mati-matian, dan karena ini bidang yang disukai itu semua lewat, itu semua kebahagiaan. Walaupun itu awalnya duka dulu gitu kan, duka dulu, tapi kesini ya itu jadi kenangan yang memang ini perjuangan Latif yang tentunya nggak bakalan pernah dilupain dan menjadi hal yang terus disukai kayak gitu. Jadi menikmati proses gitu. Jadi pas tiba-tiba udah beres, kok bisa ya melewati sampai titik ini kayak gitu mungkin ya untuk suka dukanya. Ya. Oke, ini karena waktunya juga terbatas ya untuk Zoom meetingnya. Jadi tadi mungkin ada settingannya 1 jam di sini, jadi tinggal 6 menit lagi. Oke, Latif, makasih ya untuk pembahasan jurusan ilmu komunikasinya. Mungkin untuk teman-teman yang mau lebih dapat informasi lagi tentang jurusan komunikasi, boleh mungkin hubungi Kak Latif. Boleh apa enggak nih? Nanti biar aku cantumin mungkin Instagramnya. Boleh, mangga. Iya, yang kurang puas jawabannya di sini mungkin bisa langsung aja tanya, serbu aja, DM aja, atau mungkin line atau apa, mungkin bisa langsung disebutin aja Instagramnya apa. Boleh buat teman-teman yang mau sharing-sharing, nanya-nanya, bisa langsung aja DM di @Abdul_Latif76 di @Abdul_Latif76. Boleh teman-teman. Nanti ada di layarnya teman-teman ya. Kalian bisa lihat aja nanti di bawah sini mungkin atau mungkin di atas nanti ada nama Instagramnya Latif. Oke, terima kasih Latif untuk waktunya. Ya, makasih kembali. Sehat-sehat selalu. Semangat juga untuk nyusun skripsi ya, bukan tugas akhir. Oke. Ya, skripsi. Oke, lancar terus pokoknya, terus pekerjaannya Amin. sekarang mungkin lagi kerja lancar juga, sehat selalu, yang baru sembuh juga dari sakitnya. Oke, mungkin segitu aja kali ya, kita berdua pamit undur diri semuanya. Makasih yang udah menyaksikan video kita juga, semoga ilmu kita dan pembahasan kita bermanfaat untuk kalian semua. Oke, terima kasih Latif. Ya, makasih deh, makasih teman-teman semua. Oke.